Jumpa lagi dengan saya, Halala Kurniawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Lukman Hakim Bojonegoro. Nah, hari ini saya tidak sendiri ya, saya ditemani oleh Ustazah Ratna. Beliau adalah rekan sejawat saya, yaitu mengajar di kelas 5. Halo Ustazah. Assalamualaikum. Ustazah Ratna, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ustazah. Alhamdulillah. Hari ini Ustazah ada jam nggak? Alhamdulillah nggak ada kosong. Oh, alhamdulillah. Ini nih Ustazah, hari ini saya mau mengganggu sebentar. Boleh nggak Ustazah? Boleh. Jadi hari ini saya akan melakukan pra-observasi ya Ustazah. Jadi sebelum nanti saya kelas atau melakukan supervisi kelas, terlebih dahulu saya melakukan tujuan diadakannya supervisi itu untuk mengetahui dan untuk mengevaluasi proses jalannya pembelajaran yang nanti ya Ustazah. Jadi pertanyaan nih Ustazah yang akan saya sampaikan kepada Ustazah Ratna. Oke, nah yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Ustazah itu apa sih nanti ketika mengajar di kelas? Jadi teman-teman akan mengajar IPAS. IPAS ini nanti materinya itu tentang sistem dan pencernaan manusia. Tujuannya agar anak-anak itu bisa menghafal nama-nama sistem organ manusia, habis itu juga memahami dan menganalisa fungsi dari sistem organ manusia. Oh, jadi gitu ya. Jadi tujuan pembelajarannya itu yang pertama, siswa itu bisa memahami sistem pencernaan manusia. Yang kedua, nanti siswa bisa menjelaskan fungsi dari sistem pencernaan manusia ya. Oke. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ustazah capai nanti ketika Ustazah mengobservasi atau ketika mengajar di kelas? Di pengembangannya saya melakukan 3 penilaian. Oke, baik. Ada penilaian sikap, keterampilan, terus habis itu juga pengetahuan. Kalau sikap itu dilihat ketika berinteraksi dengan anak-anak, ketika anak-anak berinteraksi dengan gurunya. Oke, saya juga kan ada kelompok yang itu mana juga mereka sikap berinteraksi dengan sekali ya Ustazah. Jadi area pengembangan yang Ustazah lakukan nanti ketika pembelajaran yaitu pertama ada sikap, terus kemudian ada pengetahuan sama keterampilan ya. Oke, sangat bagus sekali Ustazah ya. Jadi untuk yang ketiga nih Ustazah, saya ingin mendengar lagi nih Ustazah, apa rencana yang ingin Ustazah lakukan ketika nanti mengajar? Jadi pertama itu saya menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Pertama seperti biasalah awal pembelajaran sapa, bersalam, bersalam. Nanti saya buat kelompok-kelompok seperti itu saja. Terus nanti saya memberikan video pembelajaran. Nah, di video pembelajaran itu ada penjelasan tentang nama-namanya organ pencernaan manusia itu seperti apa dengan gambar. Ada penjelasan fungsinya itu untuk apa. Itu saya dengan kelompok sudah menganalisa kelompok itu anak diskusi lah dan LKPD anak-anak dulu kita. Oh gitu. Nah, itu rekomendasi. Oke, sangat bagus sekali, mapan sekali rencananya Ustazah Ratna. Oke, terakhir nih Ustazah, nah untuk medianya sendiri, apakah Ustazah Ratna menggunakan media pembelajaran ketika nanti mengajar? Iya, menggunakan video. Jadi saya buat LCD proyektor. Oke. Habis itu nanti ada buku panduannya, ada buku paket. Terus habis itu untuk penilaiannya menggunakan LCD. Oh gitu, oke. Jadi untuk media pembelajarannya sendiri Ustazah menggunakan LCD, terus kemudian ada KPD-nya, terus ada buku paketnya ya Ustazah ya. Oke, sangat bagus sekali Ustazah, sangat menarik sekali, saya sudah pengen supervisi nih Ustazah ya. Oke, sangat bagus sekali. Nah, kira-kira kapan nih Ustazah siap untuk melakukan observasi atau melakukan pembelajaran di kelas? Nanti kira-kira di hari apa, jam berapa, dan di kelas mana gitu Ustazah?
Insya Allah hari Kamis sudah jam ke-5 sama 6 setelah istirahat pertama. Di kelas 5 aktif. Oke, ya sudah janji nanti pelaksanaannya di hari Kamis jam ke-5 dan 6 setelah istirahat ya, setelah istirahat. Oke, di kelas 5 aktif. Oke. Nanti saya akan ke sana untuk mengobservasi dan untuk supervisi ketika Ustazah mengajar nanti ya, dan saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi ketika pembelajaran nanti nih Ustazah. Nah, jadi nanti setelah Ustazah melaksanakan pembelajaran nanti kita ada lagi nih Ustazah percakapan pasca observasi ya. Jangan lupa nanti saya ditemani oleh PP saya atau pengajar saya ketika di pengguna ini, beliau bernama Bapak Syahrudin ya. Oke, nah ini sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang bisa Ustazah dapatkan dari percakapan kita hari ini Ustazah? Alhamdulillah sangat menyenangkan hari ini. Di sini saya percakapan ini saya sudah mulai menyiapkan ahli buat itu rencana pembelajaran nanti. Jadi ketika nanti pas belajar kita sudah siap dan anak-anak bisa menerima dengan baik. Alhamdulillah. Satu kali ya Ustazah ya. Alhamdulillah. Terima kasih sekali Ustazah sudah bersedia menemani saya berbincang-bincang santai. Iya, ini kita sudah melakukan percakapan observasi. Sampai jumpa di kegiatan pembelajaran nanti. Saya supervisi dari Kamis ya Ustazah ya. Oke. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Demikian percakapan kita hari ini, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat?
berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Loh, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Ih, Kamu ini belum, Bob. Selanjutnya, Tadi kita bernama lambung. Lambungnya bentuknya itu seperti apa tadi? Tadi di dalam lambung ini terjadi dua proses pencernaan, yaitu secara mekanik dan kimiawi. karena di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah peptol menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh kaki dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan kita makan balik lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bob. Tapi Tadi habis dari lambung menuju usus apa? Usus halus. Usus halus. Usus halusnya ini kan termasuk usus terpanjang. Panjangnya tadi berapa? 6 sampai 7 meter. Itulah kenapa disebut usus panjang. Tadi usus halus itu dibagi menjadi 3. Ada apa? Ada usus jadi terus kosong, usus penyerapan. Tadi yang terakhir usus penyerapan ini untuk apa? Penyerapan sari-sari makanan. Ini sudah jadi proses ini usus apa? Penyerapan. Lanjut. bis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, dalam proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bob. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut tak? Tentu saja, Bob. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nah,
nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bo. Mana dengan mulus? Itu disebabkan oleh apa ya? Dia habis usus halus, selanjutnya di usus halus. Urusan yang mana? Kayak ada yang mau tunjuk? Mau masuk depan? Ayo, duduk. Kami masuk depan. Urusannya yang mana? Dalam sehari tadi ada namanya ini tadi apa? Ekoli. Fungsinya untuk apa? Untuk membuat makanan. Ini membutuhkan makanan di sini oleh bakteri E. coli, maka akan apa? Sisa makanannya akan menjadi feses. Apa? Feses. Fesesnya itu ditimbun terlebih dahulu di sini. Apa tadi namanya? Lembut. Kalau sudah banyak, kalau sudah penuh, nanti di otak akan terasa perutnya akan terasa sakit. Di situ kalian akan terasa mules. Nah, ketika itu barulah dikeluarkan melalui anus. Dari sini ada yang ditanyakan? Betul. Coba. Ayo kita untuk menghafalkan sistem organ pencernaan manusia. Mari kita nyanyi sama-sama ya. Ini lagunya pakai lagu Balon Keluarga 5. Oke, saja dulu ya. Pencernaan manusia pertama itu mulut, kedua kerongkongan, ketiga itu lambung, keempat usus halus, kelima usus besar, keenam itu anus, itu alat pencernaan. Sudah bisa? Oke, coba kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Pencernaan manusia pertama itu mulut, kedua kerongkongan, ketiga itu lambung, keempat usus halus.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dong buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang organ pencernaan manusia. Satu mulut. Di mulut terjadi menghancurkan makanan. Ronggongan. Jalur penghubung antara mulut dan lambung. Lambung melembutkan makanan. Usus halus. Di sini terjadi penyerapan sari-sari makanan. Usus besar untuk membusukkan makanan dan membuat dari E. coli. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau tangannya dong. Hari ini kita telah belajar tentang sistem pencernaan organ manusia. Yang pertama ada 6. Ada berapa? Ada 6. Yang pertama mulut. Yang untuk apa tadi? Selanjutnya kerongkongan. Fungsinya apa tadi? Bukan dari mulut ke lambung. Selanjutnya yang ketiga ada lambung. Fungsinya untuk apa? Menghaluskan makanan. Selanjutnya membusukkan usus halus. Fungsinya apa di sini? Menyerap sari-sari makanan. Selanjutnya di usus besar. Di usus besar ini terjadi pembusukan sari makanan dengan bantuan bakteri apa? E. coli. Dan terakhir yaitu tempat akhir pembuangan yaitu di lambung. Sebelum pembelajaran ini selesai, mari kita nyanyi satu kali lagi tentang pencernaan manusia. 1, 2, 3. Pencernaan manusia. Pertama itu mulut, kedua kerongkongan, ketiga itu lambung, keempat usus halus, kelima usus besar, keenam itu anus, itu alat pencernaan. Oke, tepuk tangan buat kita. Sekian, jangan lupa halaman 167 dibuat PR ya. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Halala Kurniawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Lukman Hakim Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan rekan sejawat saya yaitu Ustaz Ratna yang didampingi oleh Bapak PP saya atau pengajar praktik saya yaitu Bapak Setio Budi. Assalamualaikum Bapak Ibu. Langsung saja saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Ustaz Ratna ya Bapak. Silakan Bu Lana. Assalamualaikum Ustaz Ratna. Ya, bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah. Kalau Ustazah gimana? Alhamdulillah saya juga baik Ustazah. Mohon maaf nih Ustazah, saya mengganggu waktunya. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sekali Ustazah karena mau meluangkan waktunya untuk bercakap-cakap santai dengan saya, yaitu melakukan percakapan pasca observasi ya Ustazah ya. Sebelumnya kemarin kan kita sudah melakukan percakapan pra observasi ya Ustazah. Saya sudah menanyakan apa-apa saja yang ingin Ustazah rencanakan ketika nanti observasi. Terus kemudian hari Kamis kemarin juga kita sudah melakukan observasi. Saya sudah mengamati jalannya prosesnya panjenengan mengajar gitu Ustazah. Dan sekarang endingnya yaitu percakapan pasca observasi Ustazah.
gimana Ustazah Ratna sudah siap? Siap. Insya Allah siap ya Ustazah ya. Hanya sebentar saja Ustazah ya. Di sini saya ada beberapa pertanyaan nih untuk Ustazah. Oke, untuk pertanyaan pertama Ustazah, bagaimana perasaannya Ustazah setelah saya observasi seperti itu? Perasaan saya ketika observasi oleh ibu saya itu lebih suka sih. Sebenarnya kalau kita mengajar sendiri kan sudah biasa gitu. Tapi ketika ada yang nilai itu kayak tapi setelah dinilai itu kayak saya itu senang kenapa? Karena saya itu juga tahu dan saya tahu apa dan kegiatan saya, kekurangan saya. Oke, jadi perasaannya Ustazah deg-degan ya, wajar Ustazah ya. Biasanya kan kalau ngajar kan ngajar sendiri ya Ustazah ya. Sekarang ditemani oleh teman ya, berarti seperti itu. Tapi kan Ustazah senang ya. Jadi dari observasi itu Panjenengan sudah tahu mana kelebihannya Ustazah Ratna dan mana yang harus ditingkatkan oleh Ustazah Ratna. Seperti itu ya Ustazah. Untuk yang kedua nih Ustazah, apakah proses pembelajaran yang sudah Ustazah lakukan ketika observasi kemarin itu sesuai dengan rencana pembelajarannya Ustazah Ratna? Alhamdulillah sesuai dengan rencana pembelajaran yang kita rencanakan. Mungkin ada sedikit kendala. Oke, untuk kendalanya sendiri seperti apa? Mungkin menyiapkan medianya seperti itu. Oke, menyiapkan bagi pembelajarannya ya seperti kemarin kan ada LCD itu ya Saudara ya. Oke, untuk kendalanya ini kan mempersiapkan media pembelajaran ya Saudara ya. Apakah ada media-media lain yang Ustazah butuhkan kemarin ketika observasi? KPD, Oke, banyak ya. Oke, nah nanti saya ingin lebih tahu lebih dalam lagi lah dengan Ustazah Ratna. Ini Ustazah, saya ingin tahu nih, mungkin Ustazah bisa menceritakan hal-hal apa saja yang bisa membuat Ustazah Ratna itu puas dengan pembelajarannya yang kemarin atau hal-hal yang kurang menurut Ustazah Ratna. kemarin tuh waktu belajar tuh saya khawatir karena anak-anaknya tuh banyak yang aktif. Di kelas itu ada interaksi, berbagai ada asisnya dan gitu. Akhirnya evaluasi tuh alhamdulillah tuh anak-anaknya Bagus ya Ustazah ya, alhamdulillah. Berarti sangat memuaskan ya Ustazah ya. Kira-kira nih, kalau Ustazah kan tadi sudah puas ya, bagaimana perkiraan Ustazah ya ketercapaian tujuan pembelajaran yang Ustazah sampaikan kemarin itu apakah berapa persen gitu yang sudah tercapai? alhamdulillah insya Allah mungkin 80% tuh karena sudah dengan tujuan pembelajaran. Kemarin kan tentang pencernaan manusia. Kita bisa tahu nama-nama organ pencernaan manusia, fungsinya, terus prosesnya pencernaan manusia itu seperti apa, itu anak-anaknya sudah Alhamdulillah ya sudah ya. Jadi anak-anak sudah tercapai 80% ya, masih ada 20% lah ya yang masih kurang ya Ustazah ya. Jadi di situ dari tujuan-tujuan pembelajaran itu anak sudah bisa menyebutkan organ-organ pencernaan manusia, kemudian bisa menjelaskan fungsi dari organ pencernaan manusia. Oke, itu sangat bagus Ustazah karena sudah mencapai 80% sudah luar biasa Ustazah ya. Nah, kalau yang 20% tadi Ustazah kan itu kan masih belum ya, ibaratnya belum tercapai. Kira-kira apa yang bisa Ustazah lakukan? yang 20% itu Iya, itu betul. ketika saya bisa belajar kan saya udah sekolah kan itu kan bagus jadi kan saya berikan untuk presentasi. Nah, ketika presentasi itu banyak yang masih grogi, malu-malu dan atas padahal itu bagus Hasilnya bagus ya. ketika dia menyampaikan hasilnya itu masih kurang. Oke, apakah ada yang lain gitu Ustazah? Selain apa itu namanya ketika anak presentasi seperti itu ya. Kalau tugas-tugasnya alhamdulillah dengan kita kan bagus. Cuman ketika menyampaikan atau berkomunikasi itu kurang ya. Oh betul. Itu apakah ada yang lain? Mungkin beberapa ada anak yang kurang fokus ketika diskusi dan mungkin ada anak yang bimbingan, ada yang enggak. Tapi kan fokusnya itu
kurang presentasi, yang kurang fokus ide, ya kurang. Oke, berarti anak-anak yang tadi ya yang dia suka ngobrol atau nggak fokus itu akhirnya ketika dia maju atau presentasi akhirnya dia kan kurang maksimal ya, gitu. kurang bisa mengeksplor atau berkomunikasi dengan di depan teman-temannya gitu ya Ustazah ya. Itu lalu apa yang kan tadi ya untuk menjadi kesulitannya siswa itu seperti apa sih Ustazah? Kesulitannya siswa Ya, kurang fokus itu ya. Selain itu ada lagi Ustazah? mungkin ketika berbicara mungkin kosakatanya itu masih kurang ketika penyampaian. Jadi anak-anak kan belum familiar dengan presentasi. Presentasi kan perkenalan, pengenalan, kayak itu masih belum. Oke, oh jadi butuh ini ya, butuh pembiasaan lah ibaratnya seperti itu ya saya benar. Oke, betul sekali. Jadi untuk kesulitannya memang anak-anak belum bisa fokus untuk pembelajaran ya, ada beberapa lah ya. Terus kemudian ada yang ketika menyampaikan itu masih agak grogi karena memang belum terbiasa untuk melakukan presentasi seperti itu. Nah, ini kalau untuk dari segi siswa itu memang kan kesulitannya seperti itu ya sebelumnya. Kalau untuk dari Ustazah sendiri, apakah ada kesulitan gitu Ustazah? Mungkin untuk penyiapan medianya itu ruang dari segi masanya menyambungkan ke laptop kan Oke, berarti kesulitannya itu ya. Jadi membutuhkan waktu yang lebih untuk karena kan memang butuh waktu untuk apa itu namanya mempersiapkan alat-alatnya ya. Itu menyita waktu memang. Tapi untuk menyiapkan media pembelajarannya, membuat video pembelajaran seperti itu bagaimana Ustazah? Apa juga? alhamdulillah kan sini kan banyak ya tutorial gitu. Jadi aku mudah banget. Gitu. Kalau mau belajar dan mau melihat contoh-contohnya itu di kelas Banyak ya. Jadi mungkin dapat inspirasi dari video-video pembelajaran itu melalui apa tadi? namanya itu. Oh YouTube. Oke. Itu juga ya. Oke, itu bagus sekali ya. Karena mengikuti perkembangan zaman sekarang ya. Karena kan sebenarnya sebagai digital, anak-anak itu lebih tertarik dengan media-media pembelajaran seperti itu ya. Oke, sangat bagus sekali. Nah, apa yang menjadi ini ya, Ustazah? Mungkin kan tadi gurunya sudah menyampaikan kesulitan-kesulitan dari siswa maupun dari panjenengan, kendala-kendala panjenengan itu sudah disampaikan. Mungkin ada alternatif lain gitu, agar panjenengan ketika mengajar itu lebih bisa menarik perhatian siswa, agar siswa itu lebih fokus lagi. Itu apakah ada alternatif lain? Mungkin dengan cara melatih fokus anak kayak speaking, permainan, dan biar anak fokus lagi ke belajar. Jadi saya sudah menerapkan itu ya, kalau menerapkan apa itu namanya SLP, terus kemudian juga ada mindfulness juga ya, bagus sekali itu. Mungkin dari alternatif itu apa yang bisa Ustazah lakukan agar alternatif itu bisa berhasil gitu saya. Banyak sebenarnya dia tadi menerapkan tadi seperti kayak gitu. Kan banyak kan macam-macam lah, jadi nggak cuma satu aja. Ya belajar lah cari sumber untuk permainan itu kalau ada permainan apa nggak cuma itu aja. Itu semangat. Berarti mencari ice breaking yang lain gitu ya Ustazah. Jadi nggak monoton satu aja ya. Oke, bagus sekali Ustazah kalau menurut saya. Nah, kira-kira apa yang akan Ustazah lakukan di pertemuan berikutnya ketika Ustazah mengajar nanti itu seperti apa biar nanti pembelajarannya itu bisa lebih berhasil lagi Ustazah? Mungkin kalau di akhir-akhir bab sering-sering saya presentasi kan biar anak itu tidak hanya belajar tapi belajar. Oke, Diskusi mungkin diskusi di sekolah untuk pertemuan selanjutnya baru presentasi sehingga anak-anak itu punya kesiapan di presentasi.
pengen ini ya sering-sering untuk melaksanakan ini ya presentasi ya, mengajak anak-anak presentasi, tapi bukan mendadak seperti itu ya Ustaz ya. Nah kalau mendadak ya memang anak-anak kurang persiapan Ustaz ya. Jadi solusinya sangat bagus sekali tadi, biar anak-anak itu lebih ada persiapan. Jadi anak-anak dikasih tugas untuk berdiskusi atau bermusyawarah sekolah, kemudian nanti untuk presentasinya di pelajaran berikutnya seperti itu. Oke, sangat menarik sekali Ustazah. Saya sudah pengen ini melihat ceritanya Ustazah nanti ketika menerapkan apa yang Ustazah inginkan, pembelajaran yang lebih menarik lagi seperti itu Ustazah. Terus kemudian kira-kira kesimpulan hari ini kita bercakap-cakap santai ini itu seperti apa sih? Saya tuh sebenarnya saya senang banget karena sebelum saya dapat pembelajaran di situ banyak mengetahui kekurangan saya bisa memperbaiki lagi dan baik lagi, dan selanjutnya saya akan lebih semangat lagi untuk membuat ini tidak hanya pemahamannya saja, tapi saya juga kami Biasa Ustazah ya, sangat menarik sekali ya. Tapi saya ingin ini menunggu dari percakapan kita selanjutnya. Mungkin Ustazah nanti bisa cerita-cerita setelah melakukan pembelajaran yang berikutnya ini Ustazah ya. Semoga nanti hasilnya lebih baik dan kendala-kendalanya ini juga bisa berangsur berkurang gitu Ustazah ya. Terima kasih sekali Ustazah atas waktunya, mohon maaf sudah mengganggu. Demikian presentasi dari kami. Tadi ada percakapan pasca observasi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.